Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang perkembangan sosio-emosional dan sosial konteks perkembangan yang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Kepada peserta lain atau kelompok yang lain mohon disimak dengan baik-baik. Sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah memperkenalkan diri. Maka dari itu langsung saja kita mulai. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional dan sosial konteks perkembangan. Berikut adalah kelompok 3 dan beserta anggotanya ada 7 sama seperti yang minggu lalu. Perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional di sini kami mengambil 2 teori ekologi dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Yang pertama teori ekologi Bronfenbrenner dan yang kedua teori perkembangan rentang hidup Erikson. Yang pertama adalah teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Jadi di dalam teori ekologi Bronfenbrenner ini menekankan bahwa sosial dalam seseorang itu akan terus ikut dan turut untuk berperan penting di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pada saat mereka turun ke dalam kehidupan yang lebih luas, itu akan juga mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Yang kedua adalah teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori Erikson menyajikan pandangan perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap rentang hidup terhadap 8 tahap perkembangan yang terungkap ketika manusia melalui rentan kehidupannya. Jadi berbeda dengan teori ekologi Bronfenbrenner, teori rentan hidup Erikson ini menekankan bahwa pandangan atau perkembangan kehidupan masyarakat itu terjadi mulai dia lahir, mulai dia dilahirkan oleh seorang ibunya sampai nanti dia meninggal. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada beliau disilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelima sistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner, di mana di sini ada teori mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori mikrosistem di sini adalah di mana individu tersebut banyak menghabiskan waktu dalam beberapa konteks dalam sistem, di antara lain seperti keluarga, teman sebayanya, sekolah, dan tetangganya. Dalam teori ini juga individu tersebut dapat berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Di mana menurut Bronfenbrenner, di sini itu murid bukan hanya penerima pengalaman secara pasif dalam setting, tetapi murid itu adalah seorang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu memproduksi setting tersebut. Nah, yang kedua ada mesosistem, di mana kaitannya antar mikrosistem, contohnya adalah hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah, dan antar keluarga dan teman sebaya. Misalnya, salah satu mesosistem penting adalah hubungan antar sekolah dan keluarga. Misalnya, di dalam sebuah studi terhadap 1.000 anak kelas 8 atau tingkat 3 SMP ke awal SMA, murid yang diberi kesempatan lebih banyak untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan, entah itu di rumah atau di kelas, menunjukkan inisiatif dan nilai akademik yang baik. Nah, kemudian ada ekosistem, di mana ekosistem ini dapat terjadi ketika pengalaman setting lain di mana murid tidak berperan aktif itu dapat memengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, contohnya itu dewan sekolah dan dewan pengawas taman di suatu komunitas. Mereka itu memegangi peran yang kuat dalam menentukan kualitas sekolah, taman, fasilitas rekreasi, dan perpustakaan, di mana keputusan dari mereka ini bisa membantu atau menghambat perkembangan anak. Kemudian ada
Makrosistem. Makrosistem di sini adalah sebuah kultur yang lebih luas, di mana itu cangkupannya ada peran etnis, faktor sosial ekonomi, dan dalam perkembangan anak. Di mana kultur itu sendiri pengertiannya yaitu konteks terluar di mana murid dan guru tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat. Contohnya itu di beberapa kultur seperti di negara Islam semacam Mesir atau Iran yang menekankan pada peran gender tradisional. Kemudian ada kronosistem. Kronosistem di sini adalah kondisi sosio-historis dari perkembangan anak. Misalnya murid-murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama. Kemudian anak-anak sekarang ini generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari. Generasi pertama yang tumbuh di lingkungan elektronik, yang penuh dengan komputer dan bentuk media baru, di mana generasi pertama yang tumbuh dalam revolusi seksual dan generasi pertama yang tumbuh di dalam kota yang tak berpusat dan tidak ada jelas batas antar kota. Nah, di mana menurut Bronsweiler ini semakin banyak memberi perhatian kepada kronosistem sebagai sistem lingkungan yang penting, dia dapat memperhatikan dua problem atau masalah penting, di mana yang pertama itu banyaknya anak di Amerika yang hidup dalam kemiskinan, terutama dalam keluarga single parent. Kemudian yang kedua, penurunan nilai-nilai. Kemudian ada teori ekologi Bronsweiler, di mana interaksi interpersonal terbuka hingga pengaruh berbasis luar budaya. Nah, bisa dilihat tabelnya di situ. Tabel terdalam itu ada seks itu adalah gender, kemudian usia dan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian dalam mikrosistem itu ada keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan dan yang lainnya. Kemudian yang terluar ada mesosistem, yang kemudian ada lapisan selanjutnya itu ekosistem, bisa teman, keluarga. Kemudian yang lapisan terluar ada makrosistem atau perilaku dan ideologi dalam kultur. Nah, seperti itu. Bisa diperhatikan tabelnya seperti itu ya. Kemudian tabel selanjutnya 8 tahap perkembangan dalam teori perkembangan rentang hidup akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan 8 tahap perkembangan dalam teori perkembangan rentang hidup Erikson yang sudah dijelaskan pada awal. Yaitu Erik Erikson adalah seorang psikologi terkenal dari Jerman, menjelaskan tentang 8 tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu trust versus mistrust. Kepercayaan versus ketidakpercayaan adalah tahap psikososial Erikson. Tahap ini terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia. Perkembangan kepercayaan membutuhkan pemeliharaan yang penuh kehangatan. Hasil positif keberhasilan dalam tahapan perkembangan ini adalah perasaan nyaman dan minim rasa takut. Ketidakpercayaan terjadi ketika bayi diperlakukan terlalu negatif atau diabaikan. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt. Autonomy versus malu dan ragu adalah tahap psikososial kedua Erikson. Hal ini terjadi pada akhir masa bayi dan balita. Setelah memperoleh kepercayaan pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah mereka sendiri. Mereka menyatakan kebebasan mereka dan menyadari kemauan mereka. Jika bayi terlalu banyak dibatasi atau dihukum terlalu keras, mereka mengembangkan rasa malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah adalah tahap psikososial ketiga Erikson. Hal ini terjadi pada usia 3-5 tahun. Di usia ini, anak-anak harus terlibat secara aktif. Perilaku yang memiliki tujuan yang melibatkan inisiatif. Anak-anak mengembangkan perasaan bersalah, tidak nyaman jika mereka melihat diri mereka sebagai individu yang tidak bertanggung jawab atau dibuat merasa cemas yang berlebihan. Yang keempat, industri versus inferiority. Industri versus inferioritas adalah tahap psikososial Erikson keempat. Tahap ini terjadi pada usia 6 tahun sampai pubertas atau remaja awal.
Di tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Bahaya di tahun-tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan ketidakmampuan. Selanjutnya, identity versus role confusion. Identitas versus kebingungan identitas adalah tahap psikososial Erikson kelima. Tahap ini terjadi pada usia remaja. Di tahap ini, individu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan di mana mereka hidup nantinya. Di tahap ini, para remaja dihadapkan dengan banyak peran baru dan status dewasa. Remaja perlu diizinkan untuk mengeksplorasi jalan yang berbeda untuk mencapai identitas yang sehat. Jika mereka tidak cukup mengeksplorasi peran yang berbeda dan gagal untuk mengukir jalan yang positif di masa depan, mereka akan tetap bingung mengenai identitas mereka. Selanjutnya, intimasi versus isolation. Intimasi versus isolasi adalah tahap psikososial Erikson ke-6. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal, usia 20-30 tahunan. Tugas perkembangan adalah membentuk hubungan positif yang erat dengan orang lain. Bahaya dari tahap ini adalah bahwa seseorang akan gagal untuk membentuk hubungan intim dengan pasangan, romantis atau teman, dan menjadi terisolasi secara sosial. Selanjutnya ada generativity versus stagnation. Pembangkitan versus stagnasi adalah tahap psikososial Erikson ke-7. Tahap ini terjadi pada masa dewasa pertengahan, pada usia 40-50 tahunan. Pembangkitan berarti mentransmisi sesuatu yang positif kepada generasi berikutnya. Hal ini dapat melibatkan peran seperti pengasuhan dan pengajaran di saat orang dewasa membantu generasi berikutnya dalam mengembangkan hidup yang bermanfaat. Sementara stagnasi diartikan sebagai perasaan telah tidak melakukan apa-apa lagi untuk membantu generasi berikutnya. Selanjutnya, integrity versus desperate. Integritas versus putus asa adalah tahap psikososial Erikson ke-8 atau yang terakhir. Tahap ini terjadi pada masa dewasa akhir usia 60 tahun sampai dia meninggal. Orang dewasa cenderung untuk meninjau kehidupan mereka, mencerminkan pada apa yang telah mereka lakukan. Jika evaluasi retrospeksi positif, mereka mengembangkan rasa integritas. Artinya mereka melihat hidup mereka sebagai hidup yang terintegrasi secara positif dan layak. Sebaliknya, orang dewasa menjadi putus asa jika melirik ke belakang mereka, terutama mengenai hal negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 8 tahap perkembangan Erikson stage of psychosocial development. Yang pertama, approximate age, itu perkiraan umurnya. Yang selanjutnya psikososial krisis atau teks, itu tentang psikologinya. Yang tabel selanjutnya virtue develop, tentang perkembangannya, tahap perkembangannya. Yang pertama, infant sampai 18 tahun, usia bayi sampai usia 18 bulan, itu memasuki psikologi trust versus mistrust, ya. Tadi kepercayaan dan ketidakpercayaan. Perkembangan yang dibangun yaitu hope atau harapan. Yang kedua, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Yang dibangun psikologi sosial krisisnya yaitu autonomy versus shame and doubt. Perkembangan yang dibangun will atau kemauan. Yang selanjutnya usia 3-5 tahun, psikologi sosialnya initiative versus will. Virtue developnya purpose atau harapan. Yang selanjutnya usia 5-13 tahun, industri versus inferiority. Yang dibangun perkembangan yang dibangun kompetensi. Usia 13-21 tahun, psikologi sosialnya identity versus confusion. Yang dibangun fidelity. Yang
usia 21 sampai 39 tahun, psikologi sosialnya intimasi versus isolation, yang perkembangan yang dibangun love. Usia 40 sampai 65 tahun, psikologi sosialnya memasuki generativity versus stagnation. Virtue develop, perkembangan yang dibangun yaitu care. Usia 65 tahun dan selanjutnya, psikologi sosialnya integrity versus despair. Virtue developnya wisdom atau yang dibangun, perkembangan yang dibangun yaitu kebijaksanaan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dwi Agustin. Saudari Dwi Agustin, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait sosial konteks perkembangan dari anak. Nah, jadi pada teori Brown Van Brenner terdapat faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak-anak, yaitu pada konteks sosialnya. Jadi, kehidupan sosial anak yang berada di lingkungannya sangat berpengaruh pada perkembangannya. Nah, di sini anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan atau yang menjadi kebiasaannya, sehingga dalam berkomunikasi sebagai salah satu pembentuk karakternya pada tahap perkembangan masing-masing anak. Nah, di sini yang mempengaruhi perkembangan anak-anak itu terdapat tiga faktor. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga, yang kedua dari lingkungan teman sebaya, dan yang ketiga adalah dari lingkungan sekolah. Nah, semua faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak-anak karena setiap hari anak-anak berjumpa dengan ketiga faktor ini. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya pengasuhan. Baik, walaupun anak-anak itu tumbuh dalam keluarga yang beragam, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong prestasi akademik anak-anak dan sikapnya terhadap sekolah. Bamrit ini mengatakan bahwa gaya pengasuhan itu datang dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, pengasuhan otoriter. 2, pengasuhan otoritatif. 3, pengasuhan pengabaian. Dan yang terakhir adalah pengasuhan memanjakan. Baik, saya akan menjelaskan pola pengasuhan yang pertama, yaitu pola pengasuhan otoriter. Dalam pola pengasuhan otoriter ini, orang tua biasanya itu pertama, mempunyai tuntutan yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki harapan yang tinggi kepada anaknya. Dengan mempunyai tuntutan dan harapan yang tinggi, sehingga mereka menerapkan pola asuh yang sangat ketat tentang aturan-aturannya dan memberikan sedikit umpan balik. Sehingga mereka itu, orang tua dengan tipe ini, tidak mempertimbangkan pendapat anak. Sehingga akibat dari pola asuh ini, anak itu memiliki komunikasi yang buruk karena jarang diajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan yang kedua yaitu memiliki kepercayaan diri yang rendah karena terlalu dikontrol dengan ketat. Kemudian yang kedua yaitu pengasuhan otoritatif. Pola asuh ini mempunyai ciri orang tua menempatkan dirinya sejajar dengan anak. Kemudian kebalikan dari otoriter tadi, orang tua dengan otoritatif ini mengedepankan komunikasi dan musyawarah, sehingga mendorong anaknya mandiri, namun masih menempatkan batas kontrolnya. Sehingga hasil dari pola asuh ini, mereka cenderung mandiri, bersosialisasi dengan baik, dan menunjukkan harga diri yang tinggi. Yang ketiga adalah pengasuhan pengabaian. Pengasuhan pengabaian memiliki ciri-ciri itu, pertama, orang tua itu terkesan mengabaikan anaknya yang tidak adanya batasan atau aturan kepada anak. Pola pengasuhan
pengabaian ini umumnya orang tuanya itu memiliki kesibukan atau karena ada masalah pribadi, sehingga orang tua itu hanya memenuhi kebutuhan fisiknya saja seperti makan, tempat tinggal, pakaian, tapi mereka mengabaikan kebutuhan psikisnya. Sehingga anak-anak dengan pola asuh pengabaian ini mempunyai kepercayaan diri yang rendah, kemudian tidak mampu mengontrol dirinya, dan emosinya juga tidak terkontrol. Yang terakhir adalah pengasuhan memanjakan. Jadi pada pola pengasuhan memanjakan ini orang tua sangat terlibat dengan anak mereka, tetapi tetap mempunyai batasan-batasan tertentu atau aturan kepada anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua itu sering membiarkan anaknya melakukan apa yang diinginkannya, sehingga orang tua percaya dengan dukungan pengasuhan dan kurangnya pembatasan menjadikan anaknya itu kreatif. Baik, yang kedua teman sebaya. Jadi selain dengan keluarga, anak-anak itu juga menghabiskan sebagian waktunya dengan teman sebayanya. Rekan sebaya juga memainkan peran yang kuat dalam perkembangan anak-anak dan pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengaruh teman sebaya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang konteks sosial pada lingkup perkembangan anak di lingkup teman sebaya. Jadi sebenarnya konteks sosial di sini merupakan pengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan anak-anak. Terdapat 3 konteks anak-anak menghabiskan banyak waktu mereka, yaitu pada lingkup keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Di sini saya akan memaparkan pada lingkup teman sebaya. Betul seperti apa yang dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi, tidak hanya lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan teman sebaya, yang memiliki peran yang sangat kuat dalam perkembangan anak-anak dan pendidikan. Nah, dalam lingkup teman sebaya ini terdapat 5 jenis status teman sebaya, yaitu anak populer, anak rata-rata, slide-nya Mas, anak terlantar, anak ditolak, dan anak kontroversial. Anak populer, di sini karakteristiknya yaitu anak yang disukai oleh sebagian besar teman-temannya dan sedikit tidak disukai. Anak populer itu terlihat lebih suka menolong, berinteraksi secara aktif dengan anak lain, menunjukkan keterampilan memimpin, dan mengajak dalam permainan konstruktif. Mereka itu lebih tampak kooperatif, ramah, dan suka bergaul. Seperti itu. Sedangkan untuk anak populer ini biasanya sahabat ya, atau teman dekat. Seperti itu. Sedangkan anak rata-rata ialah karakteristiknya memiliki banyak teman, namun tidak seperti sebanyak anak populer. Jadi anak rata-rata di sini memiliki kedua nominasi, yaitu nominasi positif dan negatif dalam lingkup pertemanan. Yang ketiga, anak diabaikan atau anak terlantar. Mereka cenderung memiliki karakteristik menarik diri dari lingkup teman sebayanya. Jadi mereka itu lebih memiliki sedikit teman, serta sedikit dibutuhkan oleh temannya, seperti itu. Mereka juga nampak berinteraksi dengan teman sebaya dengan frekuensi yang lebih sedikit dari anak lain. Nah, contohnya misalkan anak yang pendiam ya. Pendiam bukan berarti anak yang introvert. Anak introvert masih mau untuk bergabung dengan yang lain. Tapi anak yang benar-benar pendiam, yang benar-benar menarik diri dari lingkungan, seperti itu anak yang terlantar atau anak yang diabaikan. Selanjutnya anak ditolak. Anak yang ditolak memiliki karakteristik tidak disukai oleh sebagian besar teman-temannya dan hanya sedikit yang menyukainya. Anak ini menunjukkan agresi yang tinggi, menarik diri, serta kemampuan sosial dan kognitifnya yang rendah. Itu untuk karakteristik anak yang ditolak. Selanjutnya anak kontroversial. Nah, anak kontroversial ini sering dinominasikan
baik sebagai sahabat seseorang dan sebagai orang yang tidak disukai. Jadi mereka itu memiliki sisi positif, memiliki sisi negatif, tergantung sisi kontroversialnya. Kelompok ini unik karena kontroversial tinggi dan penerimaan dan penolakan, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena itu, anak-anak kontroversial nampak memiliki banyak ciri-ciri yang populer maupun yang ditolak. Sebagian temannya menyukai, sebagiannya lagi tidak. Seperti itu. Seperti mereka itu memiliki perilaku agresif dan mengacaukan. Secara sosial menarik diri, mudah marah, dan biasa dengan kekerasan. Sangat aktif. Aktif yang hal negatif untuk yang ditolak. Untuk yang positif, yang kontroversial positif itu mereka memiliki keaktifan yang positif sehingga diterima oleh teman-teman sebaya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam lingkup teman sebaya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nur Aini. Pada Mbak Nur Aini dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konteks di lingkungan sosial. Konteks sosial di lingkungan sekolah. Nah, konteks sosial yang terdapat di sekolah itu merupakan salah satu yang pengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan peserta didik. Nah, misalnya bagaimana cara guru mendidik kepada anak, bagaimana cara pengajaran guru tersebut, kemudian bagaimana lingkungan sekolah, dan termasuk di situ juga terdapat teman sebaya di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami yaitu teori ekologis ini menurut kelompok kami dari 3 faktor itu merupakan faktor yang bermakna bagi perkembangan anak. Jadi prinsip utamanya bahwa seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak akan berlangsung dalam konteks hubungannya dengan tadi, yaitu keluarga, teman sebaya, dan sekolahnya. Dengan demikian, mempelajari perkembangan anak harus dipandang dari ketiga konteks tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, Mas Yuda. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan pada video kali ini. Silakan untuk tindak lanjutnya sama seperti minggu lalu, yaitu mengumpulkan di LMS atau dengan berdiskusi secara langsung di dalam kelas. Kami akhiri, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada orang yang sempurna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Begitulah pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk kelompok 3 dipersilakan. Silakan. Dedi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan yaitu ketika menjadi guru yang ingin memberikan motivasi ekstrinsik kepada peserta didik, pemberian uang sebagai bentuk hadiah karena anak itu mendapatkan nilai baik, apakah diperbolehkan? Ketika menjadi guru yang ingin memberikan motivasi ekstrinsik kepada peserta didik, pemberian uang sebagai bentuk hadiah karena anak itu mendapat nilai baik, apakah diperbolehkan juga? Terima kasih. Oke, baik. Intinya, apakah seorang guru boleh memberikan suatu imbalan berupa barang kepada peserta didiknya? Bukan yang dialihkan adalah bukan dari uangnya dari sekolah, ya, ini uangnya dari yang dimiliki oleh gurunya. Iya. Sebagai bentuk untuk apresiasi kepada peserta didiknya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Iya. Silakan. Kita dulu. Baik, kita dulu. Silakan untuk pertanyaan kedua. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan presentasi tadi mengenai motivasi belajar, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menjaga motivasi siswa, karena siswa seperti motivasinya naik turun. Nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana cara kita sebagai pendidik agar motivasi siswa tetap stabil?
kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Deni dan Mbak Rosi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rosi tentang bagaimana cara menjaga motivasi siswa. Nah, pertama untuk menjaga motivasi siswa, yang pertama guru pastinya sudah melakukan perencanaan pembelajaran dengan membuat buku ajar, isuran penilaian, LKP di media dan lainnya. Nah, dalam menyusun modul ajar tersebut, tentunya guru sudah menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan itu nantinya sesuai dengan materi yang akan dijelaskan, sehingga nanti pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang aktif, tidak monoton dan melibatkan semua siswa. Jadi media itu berpengaruh penting pada menjaga motivasi siswa. Kemudian selain media yaitu metode pembelajarannya juga. Nah, jadi guru harus memilih metode yang nantinya bisa melibatkan semua siswa untuk secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Entah PBL atau PJBL disesuaikan ya dengan capaian pembelajarannya. Kemudian selain itu mungkin dalam tengah proses pembelajarannya itu ada kejenuhan. Nah, guru kan juga bisa melakukan SDG. Jadi menurut saya untuk menjaga motivasi siswa itu ada 3 hal tersebut. Bagaimana Mbak Rosi? Bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi intinya yang penting guru harus menyesuaikan perangkat pembelajarannya sebelum memberikan ke siswa agar siswa itu motivasinya ada untuk mengikuti proses pembelajaran, dan guru harus melihat respon dari siswa jika terjadi kejenuhan harus ada SPP. Terima kasih atas pemaparannya dan penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan anggota kelompok 3 bisa memaparkan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Deni. Perlu diketahui terlebih dahulu bentuk-bentuk motivasi di sekolah, yaitu ada pemberian angka, pemberian hadiah, saingan atau kompetisi, mengetahui hasil, ujian, memberikan ujian, dan memberi ulangan. Itu menurut dalam Sardiman ya, dalam buku Sardiman. Terkait pertanyaan dari Mbak Deni, pemberian hadiah berupa uang boleh, diperbolehkan memberikan hadiah, tapi menurut kelompok kami pemberian uang kepada peserta didik itu tidak disarankan, karena akan dapat menimbulkan peserta didik itu akan selalu menagih ketergantungan seperti itu. Jadi hal tersebut tidak disarankan, lebih baik memberikan ujian, semangat agar peserta didik tidak ketergantungan dan menagih seperti itu terus. Jadi motivasi mereka nantinya akan hilang jika misalnya mereka pada hari ini mereka dapat menjawab lalu diberi hadiah uang. Pada hari berikutnya ketika mereka bisa menjawab, ketika mereka berhasil mengerjakan dengan nilai baik tetapi mereka tidak mendapatkan uang lagi dari guru tersebut, mereka akan kecewa dan motivasi mereka akan menurun. Bagaimana Mbak Deni? Jawabannya harus diterima? Bisa diterima, mungkin bisa digantikan dengan reward yang lain, mungkin bisa berupa jajan atau bagaimana, atau yang lain kecuali uang begitu ya. Terima kasih atas bisa Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.